Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami pagi ini. Diduga sebagai mata-mata polisi, seorang sopir ekspedisi dianiaya 2 pemuda di Kota Makassar. Seorang pria Parubaya memperkosa anak sekolah dasar hingga 3 kali di Kota Parepare. Bantuan mengalir untuk mahasiswi pemanggul semen di Kabupaten Sidrap. Kaki patah Ibunda Nuraini akan dioperasi. Penganiayaan siswi SMP hingga bencana angin puting beliung mewarnai pemberitaan Anda dalam 1 pekan terakhir. Kami akan merangkum kembali 6 peristiwa dalam Top 6 Makassar. Video penganiayaan siswi SMP di Kota Makassar viral di media sosial. Para siswa menganiaya rekannya sendiri dengan menjambak rambut dan memukul korban saat pulang sekolah di Jalan Minasakarya. Dinas Pendidikan Kota Makassar turun tangan memediasi keduanya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar mengatakan penyebab perkelahian karena saling ejek dan dijadikan konten media sosial. Sebuah rumah produksi film lokal di Kota Makassar, Batara Cinema, diserang sejumlah orang tak dikenal. Polisi menyita sejumlah batu, anak panah beserta pelontarnya. Peristiwa itu juga mengakibatkan 1 pemuda terluka di bagian perut dan pinggang akibat terkena anak panah saat berusaha melawan. Para pelaku juga merusak ruangan penyimpanan alat syuting film hingga 2 kaca jendela ruang itu pecah. Polisi mengejar para pelaku penyerangan dan pengerusakan properti milik rumah produksi film lokal yang diduga berjumlah 4 orang. Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Sabtu sore. Puluhan rumah warga rusak hingga sejumlah pohon dan tiang listrik pun tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu mencatat lebih dari 200 orang terpaksa mengungsi. Rumah rusak akibat angin puting beliung di 3 desa di Kabupaten Luwu mulai diperbaiki. Terdata 60 rumah warga di 3 desa mengalami kerusakan parah dan ringan. Kerusakan umumnya pada bagian atap akibat terbawa angin. Sementara tiang listrik yang rusak mulai dibenahi PLN. Dua bocah laki-laki terbawa arus Sungai Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Dibutuhkan waktu 1 hari untuk menemukan keduanya. Sayangnya, keduanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, 200 meter dari lokasi kejadian. Jasad kedua bocah telah diserahkan ke pihak keluarga. Badan SAR Nasional Sulsel menghimbau orang tua untuk memperhatikan anaknya yang tengah bermain di sungai agar tidak terjadi peristiwa serupa. Harga kebutuhan pokok masih mengalami kenaikan di pasar tradisional Panakukang, Todopuli, Kota Makassar. Harga cabai kecil sekarang dibanderol Rp50.000 per kilonya. Sementara minyak goreng curah per liternya masih di kisaran Rp27. Tingginya harga bahan pokok seperti tepung terigu, minyak goreng, cabai kecil, cabai besar, dan sayur mayur dirasa sangat mencekik warga Makassar. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Dinas Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Makassar berlangsung sederhana. Pertemuan dengan sejumlah jurnalis digelar untuk menjalin sinergitas di era keterbukaan informasi. Perayaan sederhana memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Dinas Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Pilar informasi jajaran TNI Angkatan Darat ini mengundang sejumlah wartawan yang berada di Sulawesi Selatan. Perayaan sekaligus diskusi ini untuk membangun sinergi antara jurnalis dan TNI. Diharapkan hilir mudik informasi antara kedua pihak bisa berjalan baik untuk kedepannya. Kita dalam pemberitaan tetap juga bekerja sama
ya dengan rekan media setempat yang ada ya dalam hal publikasi ya untuk bisa sama-sama kita ya namanya sama-sama insan media ya kan kita memberikan berita yang terbaik dan sebisanya yang valid. Keberadaan penerangan TNI Angkatan Darat dan khususnya di penerangan Kodam 14 Hasanuddin ini dari tahun ke tahun dan dari kepala penerangan yang sebelumnya dan hingga saat ini yaitu 1 tahun penerangan Angkatan Darat dan di Kodam 14 Hasanuddin ini selalu memperkuat dengan sinergitas dan kerjasama dengan media. Memasuki usia ke-71, Dispenat bisa menjadi pilar informasi di jajaran TNI Angkatan Darat di era keterbukaan informasi. Zainuddin melaporkan dari Makassar. Kisah inspiratif mahasiswi pemanggul saksemen di Kabupaten Pinrang, Nuraini menyentuh banyak pihak. Kaki Ibunda Nuraini yang patah karena tertimpa saksemen akan diobati setelah tim medis Fakultas Kedokteran dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar menjamin biaya operasi. Kisah mahasiswa pemanggul saksemen di Kabupaten Pinrang ternyata menyentuh hati berbagai pihak. Kali ini, tim medis Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar datang ke kediaman Nuraini untuk memeriksa kondisi ibunya. Kondisi pergelangan kaki Ibu Nuraini patah hingga terpisah antara tungkai kaki dengan pergelangan kaki akibat tertimpa sak semen saat bekerja sebagai buruh panggul setahun yang lalu. Wanita 50 tahun itu pun tak bisa lagi membantu suaminya untuk mencari nafkah. Tim medis Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Unismu Makassar akan memberikan pengobatan gratis untuk Ibu Nuraini. Pihaknya tinggal menunggu kesiapan dari Norma untuk dilakukan tindakan operasi. Dari keluarga saja. Jadi kegiatan ini sudah tidak mendesak sebenarnya. Jadi tergantung dari kesiapan keluarga saja. Ya, keluangan waktunya, kemudian juga ya tentunya dari segi mentalnya ibu juga menjalani tindakan-tindakan medis. Kalau dari biayanya itu dari Muhammadiyah atau dari mana? Dari Ibu katanya punya BPJS, jadi itu bisa dipergunakan. Misalnya kalaupun misalnya ada biaya-biaya tambahan yang lain, saya kira Muhammadiyah akan bantu. Selama ini untuk mengurangi rasa sakit, Ibunda Nuraini hanya mengkonsumsi obat peredam rasa sakit dan membalut pergelangan kakinya dengan kaos kaki. Putra-putrinya kerap mengobati kaki ibunya dengan minyak gosok. Norma akan membicarakan rencana operasi ke pihak keluarga. Ia senang mendapat bantuan itu karena keinginannya untuk sembuh dan bisa meneruskan perjuangan mencari uang untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Ceritanya ini aku pikir dulu toh, pastikan dulu bapaknya bilang bisa gak toh, karena ditahan kayak ini tidak kubantu kok lagi. Jadi dulu dipikir dulu. Pikir. Mau gak tuh tidak. Tapi kalau saya mau gak pasti sembuh toh, tahan kayak begini terus. Karena mama aku nggak tega juga kalau misalnya pergi semua kerja anaknya baru tiap pergi kerja dia ini lagi. Karena dia kerja di sini. Sejak kakinya patah, Norma banyak menghabiskan waktu di rumah mereka di Kampung Sengai, Desa Matiro Ade, Kecamatan Patamnua, Kabupaten Pinrang. Pekerjaan buruh panggul semen akhirnya dibantu 4 anak gadisnya. 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki tetap meneruskan pendidikan meski kondisi keuangan keluarga cukup sulit. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita beralih ke informasi lain. Jika Anda sedang ke Kabupaten Nrekang, tak ada salahnya berkunjung ke tempat wisata Gua Loko Warlambun. Di sana Anda bisa menikmati keindahan dalam gua sepanjang 200 meter. Memanfaatkan libur Isra Miraj, sejumlah pengunjung menyusuri Goa Lokowai Lambun sepanjang 200 meter di Dusun Kadinge, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Nama Gua Lokowai Lambun dalam bahasa Nrekang berarti gua air yang timbul. Keindahan stalagmit dan stalaktit langsung ditemukan saat menyusuri Gua Lokowai Lambun.
Aneka bentuk stalagmit dan stalaktit yang dapat ditemukan di gua sepanjang 200 meter tersebut yang berbentuk dari kalsium karbonat, kalsit, tetesan air yang menetes ke lantai gua. Bentuk stalagmit dan stalaktit yang ditemukan di Gua Lokowai Lambun itu pun beragam, kadang kecil, lebar, pendek, karena dipengaruhi sedikit banyaknya air yang menetes dari langit-langit gua, termasuk kondisi atmosfer gua dan kandungan karbonat air yang menetes. Konon, Lokowai Lambun dikenal warga setempat dengan nama Loko Bau atau Gua Kerbau, karena pengunjung mencium bau busuk saat memasuki mulut gua tersebut. Namun seiring banyaknya masyarakat yang sering berkunjung ke gua, bau busuk tersebut hilang dengan sendirinya. Sehingga nama gua itu berganti menjadi Lokowai Lambun karena adanya air yang muncul dalam gua tersebut. Daya tarik dari Lokowai Lambun ini karena lorong yang besar jika berada di dalam gua tersebut dan pengunjung dapat melihat stalagmit dan stalaktit yang tersusun rapi di dalam gua. Jika beruntung, pengunjung bisa menjumpai ikan lele di sungai dangkal tersebut, serta aneka satwa lain seperti kelelawar maupun serangga. Lokowai Lambun yang terletak di Desa Kadinge ini berjarak sekitar 20 km ke arah Kabupaten Tanah Toraja dan dapat ditempuh sekitar 40 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga ke Desa Kadinge. Sementara dari Desa Kadinge, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 500 meter atau sekitar 20 menit untuk mencapai mulut gua tersebut. Untuk berkunjung ke gua tersebut, pengunjung perlu membawa alat penerang seperti senter maupun lampu baterai. Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tengah mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya adalah potensi alam yang ada di desa seperti gua ini. Potensi-potensi wisata nantinya akan diserahkan ke pemerintah desa untuk dikelola oleh badan usaha milik desa dengan memberdayakan masyarakat setempat. Suardi Gatang melaporkan dari Enrekang. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.